fokus pada perencanaan penyaluran produk maksudnya dari awal perusahaan hingga sampai ke konsumen. Oke, baik. Baik, kita bahas ya. Yang sudah punya bukunya, pada sudah punya ya? Ada yang punya bukunya seperti ini mungkin ya? Mana nggak kelihatan ini? Ini ya? Nggak kelihatan. Yang supply chain management, karangan Pak Nyoman Pujawan. Silakan kalau ada yang punya yang tahun 2010 boleh, yang 2017 juga, yang terbarunya juga bisa ya. Boleh, isinya juga nggak begitu jauh sebenarnya ya. Jadi kita akan melihat perbedaan antara logistik dan supply chain management. Ibu izin share ya. Ini bentar. Saya masukkan ke sini. Ya, oke. Baik, sudah terlihat ya? Oke. Logistik dan manajemen rantai pasok atau kita sebut supply chain management. Jadi kalau kemarin kita bahas apa itu logistik ya, ini kan kegiatan yang sebenarnya bisa kita temukan baik di perusahaan manufaktur ataupun jasa ya. Bisa ditemukan di perusahaan manufaktur ataupun jasa. Apa aktivitasnya? Aktivitasnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanganan barang. Apa saja barangnya itu? Bahan baku, barang setengah jadi, ya, ataupun barang jadi. Maupun di sana ya, juga dalam logistik ini juga mengelola terkait dengan kegiatan pergudangan atau pengarsipan, pergerakan, transportasi dan distribusi, persediaan, baik itu pengadaan, pengendalian persediaannya, dan data persediaan, serta informasi berupa database atau data elektronik jaringan komunikasi. Nah, jadi kalian pahami bahwa aktivitas logistik ini sebenarnya bisa saja berlaku dalam internal perusahaan. Sebentar. Aduh, banyak ini ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang kalau mana ini? Oke. Kalau kita melihat ya terjemahan dari Council of Logistic Management ya, di sini dikatakan bahwa logistik ini adalah bagian dari proses rantai pasok ya di sini. Nah, di dalamnya ini ada kegiatan perencanaan ya, debt plans di sini. Kemudian selain merencanakan juga implementasi, melaksanakan ya, dan juga mengontrol di sini pengendalian ya, aliran dan penyimpanan barang, jasa dan informasi ya. Di sini penyimpanan. Jadi merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengendalikan aliran barang ya, dan penyimpanan barang yang dihubungkan dengan
informasi dari point of origin, titik asal, ke titik tujuan dalam memenuhi keinginan customer. Ini menurut terjemahan dari Council of Logistic Management. Bisa diulang, Zahra? Apa ini logistik dalam pengertian menurut Council of Logistic Management? Penyimpanan, pelaksanaan, Ini saya, dan ini saya, yang ini nih. Ya. Logistik adalah bagian dari proses rantai pasok, kan? Iya. Yang ini Bu, yang dikontrol secara efisien dan efektif. Ya, jadi prosesnya di sana apa? Efisien. Yang merencanakan, terus penyimpan ini storage of goods. Enggak, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan, itu kan that plans, implements, and control. Jadi di situ logistik adalah bagian dari proses rantai pasok yang merencanakan, melaksanakan dan yang kontrol. Ya, mengontrol atau mengendalikan. Terus? Dan ini yang servis, Bu. Aliran dan penyimpanan barang, gitu kan ya? Iya. Aliran dan penyimpanan barang, jasa. Terus? Dan relate information, berarti informasi yang sesuai. Terkait dengan information, atau ya, terkait dengan informasi dari titik asal ke titik tujuan untuk memenuhi keinginan konsumen. Nah, keinginan konsumen. Ini menurut terjemahan Council of Logistic Management. Sudah ditulis? Sudah ditulis terjemahannya? Oke, baik. Oh, jadi kalau gitu di dalamnya logistik ini juga ada perencanaan. Iya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan juga pengendalian. Apa? Aliran barang dan penyimpanan barang ataupun jasa, ya. Dan juga terkait dengan informasi di dalamnya. Dari point of origin, titik asal, ke titik tujuan. Oke, dalam memenuhi keinginan customer. Sekarang, apa yang dimaksud dengan supply chain management atau manajemen rantai pasok? Oke, menurut Council of Logistic Management, kalau dalam bukunya Pujawan kan dijelaskan, yang dimaksud dengan supply chain management adalah pendekatan, gitu kan ya. Kalau yang di bukunya Pujawan bisa dibuka halaman berapa ini? Halaman 7. Dibuka dalam halaman 7. Jadi dijelaskan bahwa kalau kita berbicaranya supply chain adalah jaringan fisiknya. Sambil ditulis ya, takutnya lupa Ibu. Kalian takutnya lupa. Kalau udah punya bukunya nggak masalah. Ini kalau nggak punya ya. Jadi kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, yaitu perusahaan-perusahaan ya yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkan ke pemakai akhir. Sehingga mengirimkan ke pemakai akhir. Ini yang dimaksud dengan supply chain. Kalau berbicaranya supply chain management, di buku Pujawan itu dijelaskan adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya.
Ya. Oke. Kalau menurut Council of Logistic Management, di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan supply chain management ini is a systematic strategy, ya, sama nggak dengan bukunya Pujawan? Supply chain management, ya betul, is the systematic strategic coordination. Jadi di dalamnya itu menjelaskan strategi koordinasi, ya, strategi koordinasi atau koordinasi strategi sistematis. Boleh dituliskan ya, takutnya ini strategi koordinasi strategi sistematis dari fungsi bisnis tradisional, di dalam perusahaan tertentu dan di seluruh bisnis dalam rantai pasok untuk tujuan meningkatkan kinerja. Di sini ya, meningkatkan kinerja jangka panjang, ya, improving the long term performance. Meningkatkan kinerja jangka panjang dari masing-masing perusahaan dan rantai pasok secara keseluruhan. Oke, bisa diulang? Kaisar, bisa diulang? Bisa? Supply chain management adalah koordinasi strategi sistematis, ya, dari fungsi bisnis tradisional, ya, dari fungsi bisnis tradisional di dalam perusahaan tertentu dan di seluruh bisnis dalam rantai pasok untuk tujuan meningkatkan kinerja jangka panjang dari masing-masing perusahaan dan keseluruhan dan rantai pasok secara keseluruhan. Oke, berarti posisinya di sini adalah kalau kita berbicaranya SCM, berarti kita berbicaranya adalah bagaimana kita membuat satu strategi koordinasi, ya, dalam ini fungsi-fungsi bisnis, ya, fungsi-fungsi bisnis. Kemudian bagaimana di sini juga kita ingin meningkatkan kinerjanya untuk jangka panjang dari masing-masing bisnis tersebut. Makanya logistik itu hanya bagiannya saja. Kalau kita sudah berbicaranya supply chain, kita sudah berbicaranya tidak hanya internal perusahaan saja, tapi juga kita sudah berbicaranya eksternal perusahaan, melibatkan banyak pihak di dalamnya, ya. Oke. Nah, kemarin ini sudah dijelaskan, ya. Kan hari ini kita menjelaskan terkait perbedaan logistik dan rantai pasok, kemudian upstream dan downstream. Kemarin sudah dijelaskan. Kalau kita berbicaranya upstream, berarti bagaimana kita berbicara hubungannya antara supplier kepada produser untuk mengirimkan raw material. Ketika kita berbicaranya downstream, bagaimana barang-barang finished good itu bisa dikirimkan ke customer.
bicaranya upstream itu adalah dari hulu, ya, dari hulunya itu supplier ke produser, kemudian dari produsernya, dari pabriknya menuju ke customer, ini adalah berbicaranya downstream. Oke. Nah, ada 3 hal yang dikelola kemarin ya dalam supply chain. Pertama adalah aliran barang. Aliran barang itu tadi bahan baku, ya, bahan baku dari supplier menuju ke manufaktur. Nanti manufaktur ini bisa mengolah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi, kan gitu ya. Kemudian nanti mengirimkan barang-barang finished good ke distributor, ke retail sampai dengan customer. Kedua yang dikelola itu adalah aliran uang. Berbeda kalau aliran uang dari hilir menuju ke hulu. Dari hilirnya adalah customer, nanti ke retail, ke distributor, ke pabrik, baru ke supplier. Ini yang aliran uang. Kalau aliran informasi, ini adalah aliran dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Ini yang dikelolanya, ya. Nah, kemudian, nah ini yang dari Pujawan tadi ya, sudah ya dijelaskan ya. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, ini yang akan menjadi tugas kalian nanti ya. Contohnya bagaimana Bu? Oke. Kalau kalian punya bukunya Pujawan, di sini dijelaskan. Misalkan ada perusahaan yang akan membuat kue biskuit misalkan ya. Biskuit kaleng nih. Siapa saja supplier mereka? Tentu mereka akan melihat di sini satu adalah penghasil gandumnya. Penghasil gandum juga kalian harus lihat. Si manufaktur menghubunginya itu dia ke pabrik atau ke petani. Kalau dia menghubunginya ke pabrik, maka pabrik ini dia sebagai tier 1. Tingkat pertama setelah manufaktur, dia akan menghubungi ke pabrik penghasil gandum. Penghasil gandum tentu dia akan mengambil barangnya juga dari petani gandum. Maka petani gandum ini masuk tier 2. Kebayang? Kebayang? Jadi ini semua masuk dalam tier 1. Ya, kalau dia berhubungan dengan manufaktur. Sorry, ini misalkan tier 1. Ini tier 2. Nah, makanya pastikan penghasil gandum ini dapat dari mana. Andaikan ini dari petaninya, ya, bukan dari pabriknya, maka dia masuk ke tier 2. Tapi kalau dia mulainya dari pabrik, maka dimasukkan ke dalam tier 1. Ibu gambarkan gini aja ya, manual aja ya. Ini ya, sebentar. Supaya kalian kebayang. Nih, Kak. Oke, ini. Jadi ini pabrik misalkan ya, pabrik. Nanti kalian dibuat mau di mana kalian nanti penelitiannya ya, atau kalian misalkan punya referensi lah ya di buku atau di jurnalnya. Ini misalkan pabrik kue biskuitnya. Oke. Kita akan menghubungi tadi bahan bakunya adalah kebutuhannya dari gandum. Oke. Gandum. Oke. Setelah gandum apa lagi? Gandum terus gula ya. Air, Bu. Air, oke. Sebentar, gula dulu ya. Kita masuk, mana tadi ini gambarnya tuh? Masuk di sini. Oke. Ada gandum, ada gula, terus ada susu misalkan ya di sini ya. Kita butuh juga kan susu. Garam ya, Bu?
Oke, susu. Oke, terus apa lagi tadi? Apa lagi? Garam, Bu. Garam. Oke, garam. Garam. Terus telur. Jangan lupa telur nih. Telur. Telur. Tebu, Bu. Nah, tebu itu kan nantinya jadi gula ya sayang ya? Sorry. Telur. Iya. Nah, jadi kita ngambil gula itu kan dari petani tebu gitu maksud saya. Nah, maka saya ngambilnya ini petani tebu. Gandum juga dari petani gandum. Nah, ini. Ibu mau izin bertanya, Ya, Bu. boleh. Kalau misalnya pabriknya itu dia langsung ngambil ke petani gandum, terus dia bisa memproses sendiri buat kayak memproses gandumnya itu gimana, Ibu, nulisnya? Oke, bagus, pintar. Pintar. Kalau pabriknya yang mengolah sendiri langsung menjadi gandum, gitu ya. Jadi dia ngambilnya langsung ke petani. Berarti si petani di sini, sayang, di tier 1 kalau dia ngambilnya itu. Nah, jadi di sini. Nah, dia menjadi tier 1. Gitu. Tapi kalau dia ngambil dari pabrik, ya, ngambil dari pabrik tepung misalkan ya. Pabrik ini kan tepung misalkan. Nah, maaf. Pabrik tepung. Nah, dia masuknya yang pabrik tepung ini adalah yang tier 1, petani gandumnya yang tier 2 gitu. Tebu juga sama. Ini kan ngambilnya dari pabrik gula. Pabrik gula. Kalau saya ngambilnya dari petani tebu langsung, Bu, ya silakan. Berarti di sana kan ada mesinnya, berarti ya di perusahaannya itu ada mesin yang mengolah gulanya sendiri misalkan. Oke. Berarti petani tebunya di sini. Jadi dia masuk dalam tier 1. Oke, apalagi yang belum nih ya? Gandum, tebu, garam, aluminium. Nah, oke. Kaleng. Kan saya juga perlu kaleng ya untuk buat ininya, tempat biskuitnya. Oke. Berarti di sini saya langsung mengambil dari pabriknya. Sudah langsung di pabrik kaleng gitu. Dia udah buat kalengnya. Jadi saya di sini ngambil dari pabrik kaleng. Dia menjadi tier 1. Oke. Kemudian mana telur? Nah, telur saya ngambil langsung Bu dari peternak Bu. Oke. Berarti aman posisinya si telur ini saya ngambil dari peternak langsung. Oke. Susu, saya ngambil dari pabrik susu. Oke. Saya ngambil dari pabrik susu. Pabrik susu ngambil dari peternak. Ya udah, peternak sapi. Berarti dia menjadi tier 2-nya peternak sapi. Peternak sapi. Oke. Garam, saya ngambil dari mana? Pabrik garam atau dari ininya? Petaninya langsung, bukan petani apa ya, jadi tambak. Langsung dari tambaknya? Dari penghasil garam, Bu. Penghasil garam. Iya, penghasil garam siapa? Mau dari pabriknya atau dari ininya biar jelas. Petani garam, Bu. Pabrik sih, Bu. Kalau petani jauh banget, Bu. Oh, jauh banget ya, oke. Pabrik berarti. Pabrik, oke. Pabrik garam. Nah, nanti si pabrik garam ini tentu ngambil dari tambak ya. Dari petani ya. Kalau garam petani gitu. Yang ditambak itu loh. Apa ya namanya ya?
Taruhlah petani aja nggak apa-apa ya. Petani atau tambak garam. Atau tambak garam. Oke. Silakan. Nah, Bu, ini pabrik kaleng juga kan ngambil, Bu, dari aluminium. Dari apa? Dia ngambil aluminiumnya nggak buat sendiri. Oke, berarti dia ngambil juga dari penghasil aluminium. Oke, jadi yang saya maksud ya, ini masuk dalam tier 1 yang langsung berhubungan dengan pabrik kue biskuit. Sedangkan ini masuknya adalah ke tier 2. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Iya, silakan. Kalau misalnya kita belinya ke peternak, bukan ke peternak, ke distributor telur, Bu. Misalnya distributornya kedua, itu gimana, Bu? Apa Gimana? masih sama? Kan Saya ngambilnya ke distributor ya, bukan ke peternaknya ya? enggak, misalnya aja Bu gitu, kalau distributornya distributor kedua gitu. Kalau telur kan biasanya banyak tuh distributornya. Oh, enggak, tetap karena ya? kita ngambilnya dari distributor, tetap jadi tier 1. Mau walaupun banyak jenis distributornya, tapi kan bukan di peternaknya. Jadi dia masuknya di sini, di tier 1. Yang berhubungan langsung aja dengan pabriknya. Ya. Nah, yang tidak berhubungan, ini dia jadi tier yang keduanya. Berarti di sini ada peternak telur. Sorry, telur. Nah, gitu. Oke, ada lagi? Ujung-ujungnya mah ya, kalau kita melihat rantai pasok itu, ya penghasil semuanya Allah ya. Tapi kan nggak masuk dalam rantai pasok ya. Gitu. Ini ujung-ujungnya semua yang menciptakan kan Allah. Jadi Allah menciptakan di situ sapi, itu kan enggak. Jadi kalau ini kita melihatnya secara rantai pasoknya, bahwa ketika kita membuat kue biskuit, maka yang masuk dalam tier 1 adalah tier yang memang berhubungan langsung dengan pabrik kue untuk membuat pabrik kue biskuit ini. Apa saja? Ada pabrik tepung, saya akan mengambil tepungnya. Ada pabrik gula, saya akan mengambil gulanya. Ada susu, langsung saya ngambil dari pabriknya. Kemudian garam, saya ngambil dari pabrik garam. Kemudian telur, saya ngambil dari distributor. Kemudian kaleng, saya ngambil dari pabrik kaleng. Nah, kemudian ya tier 2, tentu pabrik tepung ini juga akan menghubungi ke petani gandum. Pabrik gula akan menghubungi petani tebu. Pabrik susu akan menghubungi peternak sapi. Pabrik garam akan menghubungi penghasil tambak garam. Distributor telur akan menghubungi peternak telur. Pabrik kaleng akan menghubungi penghasil aluminium. Nah, kebayangkan ketika kita mau produksi si gandum yang ditanam atau tebu yang ditanam ini tidak bisa memasok sesuai kebutuhan pabrik, maka ini akan terganggu kan? Nah, seperti itu yang terjadi saat ini minyak, ya minyak saat ini kalau ada yang cerita ya di sini orang dari yang bekerja di sawit, jadi mereka itu halo, ini kedengaran suara Ibu? Kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Oke. Jadi gini. Jadi si yang kelapa sawit, kenapa sekarang minyak kelapa jadi susah gini? Gitu ya.
Jadi ceritanya yang pertama itu pada saat pandemik permintaan stok minyak itu berkurang. Karena kan restoran ditutup, ya, rumah makan kan ditutup. Otomatis mereka akhirnya tidak banyak pembeliannya. Jadi si sawit yang ditanam juga tidak maksimal. Nah, tiba-tiba saat ini sudah new normal, keadaan biasa lagi, ditambah adanya kendaraan pesawat itu yang bahan bakarnya juga dari sawit saat ini tuh. Jadi kebijakan pemerintah akhirnya bagaimana ini untuk memenuhi dalam negeri ini terkait dengan pasokan minyak. Ini terganggu. Nah, jadi ini sangat berpengaruh sekali. Kemarin masker, ya, mana ada sebelum pandemi pada pakai masker? Nggak ada ya, saya pikir. Orang yang cantik-cantik apalagi, wah, nggak mungkin pakai masker ya, nggak akan kelihatan cantiknya. Tapi ketika pandemik sama semua, mau yang cantik, mau yang ganteng, mau yang biasa-biasa, semuanya sama harus pakai masker penutup. Maka betul-betul tuh kemarin kebutuhan kita sangat banyak. Ini terganggu akhirnya yang biasa membuat masker itu hanya produksi ya mungkin hanya berapa, saat ini karena zaman pandemik ini dia harus memproduksi mungkin 10 kali lipat. Nah ini kan akan terganggu semuanya dalam satu rantai pasok ini. Itu maksudnya ya. Jadi ketika kita berbicaranya rantai pasok, maka kita harus melihat dalam pabrik ini kebutuhan kita berapa. Kita mau memproduksi berapa sih kuenya? Kalau kita memproduksi misalkan kuenya sekian, misalkan ya sudah ada ketetapannya nih, kuenya akan membuat misalkan dalam satu hari 1000 kaleng. Maka bagian procurement dan bagian produksi harus bisa memprediksi 1000 kaleng kira-kira butuh berapa tepung terigu. Oh, mungkin dalam 1 bulan itu perlu tepung terigu itu sebanyak 5 ton. Aduh, ini Bogasari hanya bisa memberikan 2 ton. Berarti kan kita harus mengambil lagi nih. Dari mana selain Bogasari? Cari lagi yang pabrik tepung lainnya. Oh, kalau gitu karena si Bogasari nggak bisa memenuhi, oke, saya akan ngambil juga dari pabrik lain selain Bogasari. Misalkan segitiga biru di sini. Jadi di sini saya akan menghubungi lagi supplier lainnya untuk terigu ini, ya. Pabrik tepung lagi. Pabrik tepung di sini yang segitiga biru, di sini yang Bogasari. Sama halnya dengan telur juga tadi. Telur saya nggak akan cukup Bu hanya di 1 distributor. Saya ini ada 10 distributor, ya 10 distributor dibuat kebutuhannya karena dalam 1 bulan itu dia butuh misalkan satu truk ya jenis puso misalkan untuk kebutuhan telurnya sendiri. Berapa kilo misalkan ratusan kilo yang dibutuhkan. Ya sudah kita ambil dari beberapa distributor. Itu. Paham? Paham ini? Paham ya? Oke. Nah, ini suppliernya. Tadi ada tier 1, ada tier 2 kan gitu ya. Nah, kemudian dari pabrik ini baru dia mengirimkan. Mengirimkannya Bu, ada jenisnya itu yang saya direct langsung. Dari pabrik itu mengirimkan langsung ke customer. Customer akhirnya retail Bu. Ya sudah, berarti nanti seksi lagi ya. Berarti pengirimannya itu ada yang dia menggunakannya. Mana ini ya tadi? Mana tadi itu? Nah ini. Ada yang dari pabrik itu langsung ke retail atau ke toko-toko. Ada juga dari pabrik itu dia misalkan menggunakan 2 saluran ya di sini. Ada yang ke distributor, kemudian ke retail, kemudian ada juga yang dari pabrik itu
dia mengirimkannya misalkan, ini kan distributornya juga, kalian bayangkan distributornya ini pengirimannya ke luar negeri, bukan lokal saja. Nah, ini udah ribet lagi nanti membuat rantai pasoknya. Ya, ini baru lokal. Gimana kalau nanti mengirim ke luar negeri misalkan? Di sana ada apa namanya kantor cabang misalkan. Nah, berarti harus dibuat juga sama kalian. Di sini misalkan ada 3. Oke. Oke ya. Jadi di sini saya menggunakan distributor, kemudian saya juga menggunakan di sininya adalah wholesaler, saya kecilin dulu. Oke, wholesaler, kemudian saya juga di sini mengirimkan ke retail. Oke, nanti ini semua baru ke customer akhir. Oh, berarti jaringan distribusinya dia menggunakan 3 aliran di sini ya. Jadi yang pertama ada yang secara langsung ke sini. Ada yang dia menggunakan salurannya ke distributor, kemudian ke retail. Ada juga yang dia mengirimkannya melalui distributor, baru ke wholesaler, baru ke retail. Ibu, saya mau Ya. nanya dong, Bu. Ya, boleh, Kalau boleh. contoh dari distributor itu kayak toko apa ya, Bu? Kan kalau Indomaret kan dia retail. Nah, biasanya Ya. dia langsung artinya kalau Indomaret itu dari pabrik langsung ke retail ya, Bu? Ya. Kalau distributornya apa? Oke. Contoh misalkan distributor tuh gini. Saya punya pabriknya adalah di Bandung. Ya, saya punya pabrik di Bandung. Saya akan mengirim ke daerah Bogor. Ya. Kalau saya harus ke Alfamart di Bogor satu-satu, saya juga harus ke Indomart dulu satu-satu, mungkin transportasi saya akan jadi mahal ya. Tapi saya kirim aja udah distributor yang ada di Depok satu aja. Biar nanti Alfamart, Indomart itu dikirimnya dari distributor yang di sana, yang di Depok. Jadi ini yang di Depok atau yang untuk dia mengirimkan daerah Depok dan Jakarta misalkan, distributornya cukup satu. Saya akan mengirimkan lagi ke distributornya, saya buka lagi satu misalkan di daerah Medan. Jadi untuk daerah Sumatera cukup satu distributor saja. Biar nanti dari distributor inilah yang akan mengirimkan ke retail. Kan lebih murah posisinya. Dibanding saya dari pabrik harus ngirim ke sekian banyak Alfamart, sekian banyak retail. Mending saya nyimpan aja di distributor. Gitu. Jadi ini bisa distributor yang menyimpan sebagai kantor cabangnya lah di daerah-daerah tersebut. Kan kayak Shopee. Iya. Nah, ya kayak gitu. Jadi kayak Shopee itu kan dia juga, kita kalau nyari kan mau yang mana nih terdekat gudangnya kan gitu ya. Di Surabaya dia ada nyimpan satu distributornya, regionalnya lah ya, regionalnya. Nanti dari regional itu baru ke lokal-lokalnya ya. Tadi misalkan pengirimannya kemana saja nih posisinya dari situ. Supaya nggak tadi ongkos daripada transportasinya menjadi lebih murah. Dibanding saya harus ngirim langsung ke retail. Begitu sayang. Oke, paham? Paham Ibu, terima kasih. Ya, sami-sami.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, jadi kalian harus bisa memahami ini, ya, memahami ini. Ini dalam pabrik kue biskuit. Bagaimana kalau dia untuk kendaraan misalkan? Contoh, kendaraan roda 4 Astra saja. Astra ya, di sini ini kan dia juga punya pabriknya di beberapa tempat ya. Kayak misalkan pemesanan Yaris, itu pabriknya bukan di kita, tapi di Malaysia. Kalau yang di kita itu perakitannya itu hanya Innova sebenarnya di daerah Cikarang. Nah, perakitannya. Ya. Nah, sekarang spare part-nya dari mana? Nah, ini kan spare part-nya juga mereka kan dari berbagai tempat nih. Supplier-suppliernya tuh dia harus, ya kebayang lah, kemarin untuk kapal 3.600 SKU. Taruhlah pabrik itu sekitar 1.000 sampai 1.500 lah spare part-nya. Berarti ini suppliernya saya sekitar segitu, Bu. Iya, kalau nggak ada tempatnya di satu tempat, ya harus menghubungi 1.000 supplier tadi kalian. Spare part A di mana, B di mana, C di mana, D di mana. Syukur-syukur satu pabrik bisa menghasilkan 3 spare part, oh aman. Ya, 3 atau 5 atau 10 satu pabrik. Kalau nggak ada, berarti saya harus menghubungi sekian banyak, betul. Sekian banyaknya supplier yang harus dihubungi. Dalam jangka waktu yang sekian, harus ada sehingga produksi tidak terhenti. Ini bagian orang procurement nih nanti, untuk pengadaan barang. Seperti itu. Ya. Jadi saya minta nanti dalam satu kelompok, di sini ya, yang 3 orang tadi, kalian coba yang pertama cari untuk pabrik makanan. Apapun ya makanannya, tapi jangan makanan basah ya. Jangan makanan basah. Makanan kaleng lah. Ya. Oke, satu yang di pabrik makanan. Nanti di ini aja sama diundi aja sama KM-nya. Mana yang di makanan. Kedua yang minuman. Kedua yang minuman, ya, makanan, minuman. Ketiga untuk yang kendaraan. Ketiga yang kendaraan. Ya. Kemudian yang keempat untuk ini apa ya? Furniture misalkan, furniture. Keempat furniture. Kemudian kelima ATK. Kertas misalkan ya. Pabrik kertas. Oke, bagaimana dia akan membuat sampai dia mendistribusikannya nanti. Kemudian boleh deh minyak supaya bisa melihat alurnya. Alur bagaimana dari hulu ke hilirnya minyak. Ya. Minyaknya jangan minyak bumi ya. Nanti kalian bingung kalau minyak bumi. Minyak goreng aja. Minyak goreng aja ya minyak. Terus ketujuh apa ya? Barang elektronik. Barang elektronik. Oke. Jadi silakan masing-masing kelompok akan berbeda ya. Akan bisa presentasi tuh. Masing-masing kelompok bisa presentasi untuk berbagai aliran rantai pasok dari hulu sampai ke hilir untuk jenis tadi ya. Apakah dia furniture, makanan, minuman, kemudian minyak, ya minyak goreng, kemudian kendaraan, barang elektronik, apa satu lagi? Satu lagi apa? Satu lagi tadi apa? Minuman ya, minuman. Oke, dibuat seperti ini ya. Dibuat seperti ini. Ininya harus detail ya. Jangan udah aja asal ada aja, jangan. Karena kita ingin mengetahui nih. Jadi misalkan kelompoknya Anugrah nih ya, Anugrah Lanang posisinya bagian kendaraan. Kendaraan ngambil Astra. Bagaimana Astra ini? Dari mulai yang spare part-nya di luar negeri nih sampai dia ada agen-agennya
yang di kita Auto 2000. Itu bagaimana tuh aliran rantai pasoknya? Mohon nanti bisa presentasi kalian. Atau dibuat video saja ya. Buat video ya. Jadi gini, kalian buat ininya, buat alurnya seperti ini. Kemudian nanti ada penjelasannya ya. Ada penjelasannya. Terus kalian presentasi kayak ibu gini, divideokan kayak Zoom gini sendiri. Jadi aliran pabrik kue biskuit itu didapat dari pabrik menghubungi dari pabrik tepungnya terigu gitu. Paling 2 menit lah, videonya juga nggak lama-lama. Dibuat. Bu, saya ngambilnya dari Google, Bu. Ya nggak apa-apa, dari Google juga. Asal jangan dari YouTube ya. YouTube yang udah videonya langsung. Videonya mah kalian. Ngambil sumbernya itu dari punya siapa? Dari artikelnya punya Awalia misalkan, punya Firda. Firda pernah bikin tulisan terkait dengan manajemen rantai pasok untuk barang atau untuk makanan apa gitu misalkan. Ya udah, berarti saya ngambil dari punya Firda ininya, PPT-nya. Nanti saya akan membuatkan videonya. Oke, baik. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Masih bisa dipahami? Oke, kalau masih bisa ya. Saya lanjutkan ya. Iya ya. Gimana? Berarti ini dari pabrik itu lebih. Berarti dari pabrik itu kalau langsung ke retail itu ongkosnya lebih mahal ya, Bu? Daripada Iyalah. dari pabrik ke distributor sama ke retail. Gini maksudnya. Distributor itu dia akan menyimpan barang lebih banyak. Ya, lebih banyak. Sehingga dari distributor ini dia akan bisa menyalurkan ke retail. Ke retail-retail. Contoh misalkan saya di daerah A, misalkan di daerah Depok, itu ada kurang lebih sekitar 200 Indomart misalkan ya. Indomart misalkan. Kemudian 100 Alfamart. Kan kebayang saya harus mengirimkan ke 100 tempat Alfamart sama Indomart kan? Udah aja saya berhubungan dengan distributor. Saya titip barang ya, sekian ribu. Pokoknya nanti tolong didistribusikan ke 100 Alfamart sama 2000 Indomart tadi, 200 Indomart tadi. Oke. Berarti aliran distribusi saya kan sudah saya simpan ke distributor. Saya nggak usah lagi ke Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Pokoknya nanti bagi hasil misalkan. Berapa keuntungannya? Kalau beli di pabrik, ini kan ada, kalau kita berbicaranya distribution, nanti ya ada di materi distribusi ya. Ini kan ada bagi hasil kan untuk masing-masing. Makanya nggak boleh saling mematikan dari sisi harga. Kalau pabrik, di sini distributor menghubungi pabrik, kita akan membeli Indomie, maka dia akan didapatkan harganya itu mungkin satu Indominya Rp600. Kalau saya menjual ke retail, maka si retail ini menjual Rp800. Nah, retail nanti menjual ke customer 1.200. Nah, di sini kan sudah ada bagi hasil semuanya. Jadi cukuplah pabrik ini mengirimkan barang dalam jumlah besar ke distributor, nanti distributor akan memenuhi kebutuhan retail-retail. Retail nanti kosong, pesan lagi lah ke distributor, distributor pesan lagi lah ke pabrik. Jadi begitulah rangkaian pasok itu. Ya, yang di dalamnya ini ada semangat kolaborasi, win-win solution gitu ya. Ada keuntungan, information sharing, information sharing, kemudian juga resikonya juga berbagi di dalamnya, keuntungannya juga berbagi di sini bersama dalam satu rantai pasok ini. Itu Satya. Ya, kan kebayang kalau saya harus ngirim-ngirim berapa ongkos transportasi saya. Cukuplah saya nyimpan aja di distributor, biar distributor yang mengirimkan ke yang lain gitu. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Yuk, ada lagi? Kayak misalkan kemarin Ibu cerita yang brownies Amanda itu ya. Kenapa Bu? Di Surabaya juga ada Bu. Di Depok juga ada kok brownies Amanda, di ini ada. Karena ada permintaan di sana. Karena ada permintaan banyak. Udah mending saya buka saja di sana cabang di Depok. Ya, sehingga orang akan lebih mudah kan customer mendapatkan si brownies Amanda tadi dengan lebih cepat gitu ya. Kemudian juga dengan lebih lokasinya juga tidak jauh harus ke Bandung. Maka saya buka cabang karena jelas di sana ada permintaannya. Saya hitung-hitung dulu dong. Saya juga harus hitung-hitung dulu. Hitung dulu. Kira-kira nanti permintaannya berapa di sana. Oh, permintaannya sekian. Oke. Saya akan hitung antara bikin gudang ya atau buka channel sama saya ongkos transportasi murah mana. Oh, murah bolak-balik transportasi, ya udah nggak usah buka. Kalau lebih murah transportasi, mending saya bolak-balik aja ke sana, ada permintaan saya kasih, nggak ada ya udah. Tapi ini permintaannya membludak gitu, banyak. Daripada saya harus bolak-balik, udah buka saja cabang di sana, gitu. Baru dibuka cabang. Ya, oke baik. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Oke, tidak ada ya. Saya lanjutkan ini sedikit lagi, ini 2 slide lagi. Tuh. Oke, 2 slide lagi. Saya akan menjelaskan ini lingkup dari supply chain management. Kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi lingkup dari supply chain management ini ya, kita akan melihat dari kegiatan mulai dari merancang produknya dulu. Logistik ada nggak merancang produk? Nggak ada kan ya? Nah, maka logistik itu hanya bagian saja. Tapi kalau kita sudah berbicara supply chain management, kita akan mengelola ini dari mulai merancang produk. Makanya aktivitasnya apa saja dalam merancang produk itu kita mesti tahu. Karena kita berbicaranya sudah dalam satu rantai pasok. Ya, sudah dalam satu rantai pasok, berbicara terkait dengan mulai mau membuat produknya itu bagaimana nih, kita rancang dulu. Harus ada riset pasar dulu. Jadi saya harus berhubungan dengan orang R&D ya, iyalah. Di internal harus ada hubungan, di eksternal harus ada hubungan. Internal siapa? Tadi bagian research and development. Eksternalnya siapa Bu yang saya harus hubungi? Ya bagian supplier yang akan memasok raw materialnya. Pengen merancang bagus. Dari mana ininya raw materialnya? Udah tahu Bu dari mana? Ya gimana mau hasil. Maka ketika kita melakukan kegiatan tadi ya SCM ini, lingkup SCM ini, kita mulai dari bagaimana kita merancang produk dulu ya, produk development. Ini akan melibatkan pihak internal dan eksternal. Kemudian di sini kegiatan mendapatkan bahan baku. Ada aktivitas logistiknya, ada namanya procurement di sini. Ya. Kemudian kegiatan merencanakan produksi dan persediaan. Bukan ada di logistik juga kegiatan persediaan? Iya, betul. Ada kegiatannya. Kita akan menghubungi nih, siapa Bu perancangan dalam melakukan perencanaan produksi dan persediaan ini? Oh, saya akan menghubungi kebutuhan retail berapa. Nanti dari retail dia akan melakukan hubungan ke distributor. Berapa distributor harus memenuhi sekian retail? Nanti dari distributor dia akan menghubungi ke pabrik. Kan pabrik ya, mungkin satu pabrik Unilever sampai mungkinnya sekarang di Bandung aja ada berapa retail ya. Itu barang-barang Unilever itu ada semuanya loh. Sama mungkin di Depok juga ya. Kalian mau menemukan di Indomart, di Alfamart, di mana barang-barang Unilever itu pasti ada. Wings, ada nggak barang-barang Wings di sana? Pasti ada ya, barang-barang Wings. Nah, kebutuhan mereka itu didapat dari mana? Mereka harus merencanakan dulu. Merencanakan berapa kebutuhan di retail saat ini. Untuk barang-barang sembako, untuk barang sabun, dan lain-lain.
Nah, nanti dari perencanaan itu berapa distributor harus menyimpan, menyetok barang, berapa pabrik harus membuatnya juga supaya jangan sampai terhenti nih pasokannya. Maka kita belajar nih merencanakan produksi dan persediaan, planning and control. Makin luas ya, kalau kita sudah berbicara SCM udah makin luas ya, nggak sempit lagi. Logistik hanya bagian kecilnya saja. Kemudian production. Kan kalau logistik mah kita nggak belajar produksi ya. Nggak belajar. Tapi dalam mengelola rantai pasok, kita juga mempelajari production. Contohnya adalah bagaimana kita mengelola tadi barang-barang yang jadi itu jangan sampai dia banyak yang pengendalian kualitas ya, jadi kualitas barangnya itu tidak sesuai lah. Kita harus punya standar-standarnya. Maka kita belajar pengendalian kualitas barang. Di sini berlaku orang-orang produksi ini. Bagaimana membuat barang, dari barang yang dibuat kita itu berapa standar waste dari kesalahan produk itu. Kalau melebihi dari batasnya berarti barang nggak bisa kita jual. Kemudian setelah produksi barang, ya, baru kita ke aktivitas distribution, pengiriman barang. Nah, pengiriman barang, Bu, ini kan bagian dari kegiatan logistik. Iya, distribusinya betul bagian dari logistik. Maka dalam SCM juga harus dikelola distribusinya. Ya, tadi baik salurannya ataupun moda-moda transportasi. Nah, ini jadi lingkupnya sudah ini lagi luas lagi ya. Tadi ini nih kita akan belajar ini semua. Ya. Jadi lingkup kegiatannya dari mulai pengembangan produk ini semua kita akan pelajari nanti ya. Pengadaan juga kita mencoba mempelajari ini, memilih supplier, mengevaluasi. Ini harusnya 1 semester ini. Mungkin tidak sampai belajar bagaimana menentukan suppliernya ya. Itu kan juga jelimet nih. Ada metode-metodenya tertentu ini untuk memilih supplier. Perencanaan dan pengendalian juga melakukan proses peramalan, perencanaan. Kita mungkin nanti pakai metode-metode yang sederhana aja dulu ya. Apalagi dibantu software supaya gampang gitu ya. Kan gitu ya. Selama masih ada yang gampang ya kenapa nggak dikerjakan gitu ya. Kan gitu. Oke, produksi nih sampai dengan pengendalian kualitas, distribusi sampai dengan pengembalian. Oh ya, nah jadi tugasnya juga kalian sama ya. Jadi selain ini, nanti kalian juga kalau ada yang dilakukan prosesnya reverse, nanti tolong dibuatkan juga ya. Misalkan ada nih aktivitas reverse-nya. Sorry. Nah ya. Sorry. Mana ini panahnya nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini kegiatannya yang dari sini ke sini ya, maksud saya. Nah. Ini aja dulu lah ya. Mana ya panahnya? Nah inilah, taruh ini aja dulu lah. Nah, jadi nanti kalau misalkan di perusahaannya yang makanan tuh ya, atau yang minuman, Bu saya yang minuman saya ngambil di Ultra Jaya Bu, oke. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana rantai pasok yang terjadi untuk pabrik Ultra Jaya. Nah di sana juga Bu ada kegiatan yang namanya reverse logistiknya, oke. Berarti di sini kalian jelaskan juga proses reverse-nya itu seperti apa. Mereka mengambilnya gimana sampai dengan akhirnya dikelolanya seperti apa yang reverse-nya. Reverse-nya ya, kegiatan reverse logistik. Reverse ini aja.
Kalau nggak ada jangan ini ya. Jangan nggak ada Bu, ya udah nggak apa. Kalau ada silakan kalian jelaskan juga yang aktivitas research. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, maaf izin Ya. bertanya, berarti nanti PPT-nya boleh dikirimin nggak? Gimana? PowerPoint ini bisa dikirim? Iya. Boleh PowerPoint-nya dikirim gimana? email saya nggak, Bu? Seperti biasa. Oh ya pasti. Pasti saya kasih. Seperti biasa saya share kembali lewat email ya. Pasti saya share. Minggu depan mohon sudah ada, simpan di KM. KM-nya siapa ini? Di sini siapa KM-nya? Saya Bu Alivia. Oke, Alif ya. Alif, tolong nanti dibuat dikirim PPT-nya paling berapa? Paling juga 2 halaman kan ya PPT-nya. Halaman pertama membuat ininya, halaman kedua penjelasannya kan gitu. Ya. Jadi PPT-nya 2 halaman sama videonya. Videonya ini durasinya jangan lama-lama ya. Jangan setengah jam, jangan terlalu lama. Udah aja 10 menit, 10 menit, 5 menit kurang ya. 2 menit, 3 menit segitu aja. Berarti ini Siap. deadline-nya Kamis minggu depan ya, Bu? Iya. Kan ketemu lagi kapan dengan Ibu? Hari Senin. Hari Senin. Oh ya udah, kesepakatan aja. Mau Senin mau Kamis dikumpulkannya? Kamis boleh, Bu? Oh, Kamis boleh. Boleh lah. Siap. Yang bagus aja. Berarti nanti ada satu kayak tampilan seperti ini ya, Bu, bagan, lalu nanti kita menjelaskan gitu, ada mukanya. Betul. Dijadiin Di record satu aja ya. Ya. Hah? Dijadiin satu Gimana, Alif? Dijadiin satu Jadi video gimana? aja ya, Bu? Bagan dan video penjelasannya. Betul. Iya. Nanti Alivia yang punya video teman-temannya, tolong dikumpulkan di Alivia, baru nanti pakai di zip atau dikirim ke Ibu dari Alivia aja. Jadi nggak usah email per satu-satu, terkadang Ibu ngenilainya jadi susah ya. Kalau email per satu-satu udah aja dari Alivia, nanti Alivia ngirim ke Ibu email dari teman-temannya itu gitu. Dari Google Apa Drive aja? ya, Bu? Dari apa? Google Drive. Google Drive. Boleh Google Drive, tapi terkadang Google Drive kalau kalian hapus hilang jadinya. Ibu belum menilai ininya udah kehapus. Kalau bisa video biasa aja, Alivia. Kalau nggak ada ya udah Google Drive boleh. Kalau bisa yang bukan Google Drive, nggak apa-apa, tapi kita hapus sama kalian nanti. Jadi Ibu belum bisa menilai. Gitu, ya. Baik, Bu. Oke ya. Kalian pahami, Bu, gimana kalau misalkan untuk raw materialnya juga didapatkan dari luar, nggak apa-apa, dibuat dari luar juga, dari mana gitu. Ya. Oke ya, cukup ya, cukup. Nanti saya share materinya. Ada lagi yang bertanyakan? Kalau tidak ada, kita dokumentasi dulu ya. Ya. Maaf. Terakhir, ini yang ditulis kayak pabrik susu aja atau pabrik susunya mereknya apa, misalnya susu ultra gitu, gimana ya? Pastikan dulu judulnya. Kalian mau melihat rantai pasoknya untuk pabrik Ultra Jaya. Ya, jadi kalian udah memahami untuk rantai pasok pabrik Ultra Jaya ini, dia akan menghubungi, misalkan di sini adalah para peternak sapi, itu kan ya. Kemudian gula, kemudian apa itunya yang pemanisnya atau warnanya, kemudian Tetra Pak-nya, ya, kemudian apa gitu. Nah itu masuk dalam tier 1. Atau mana yang masuk dalam tier 1, mana masuk yang tier 2, kalian lebih memahami. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Tier 1, tier 2 sudah Ibu jelaskan. Mana yang masuk tier 1, yang langsung ke pabriknya, mana yang tier 2. Oke? Oke Ibu, jadi kita nyari pabrik mana yang mau kita teliti dulu ya? Ya, betul. Ibu. Betul, siap. Ya. Atau kalau ada misalkan yang mau juga di perusahaan jasa juga boleh.
Kalau mau ya, tidak hanya, pokoknya semua kelompok harus berbeda-beda aja, jangan ada yang sama. KM silakan aja dikoordinir yang tadi, ini siapa, ini siapa, ini siapa gitu ya. Oke ya, baik ya kalau begitu. Ibu akhiri ya sore ini ya. Sampai ketemu lagi Senin depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Belum difoto dokumen. Lupa. Siap. Baik. Ya, 1, 2, 3. Bentar. Sebentar. Ih, nggak bisa. Sudah, slide kedua. 1, 2, 3. Udah, Bu. Oke, baik. Siap ya. Sampai ketemu ya, Senin ya.